Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, muka si Ekuang berubah, dan dia berkata, "Saya keberatan, Duanmu Tao ini telah menjadi pemula selama 3 tahun. Meskipun dia adalah seniman bela diri tingkat 4, dia telah berlatih seni bela diri selama 3 tahun, bagaimana seorang murid baru bisa menjadi dibandingkan, pertarungan ini tidak adil," ucap si Ekuang. "Apa, katakan saja jika kamu tidak memiliki kekuatan, Raja Pemula tidak akan mudah untuk menang," ucap Duanmu Jin mencibir. "Oke, saya setuju," ucap Lu Ming. Tiba-tiba, Lu Ming berbicara. Lu Ming melangkah keluar dengan senyum tipis di wajahnya. Ekspresi si Ekuang berubah lagi, dan dia berkata, "Lu Ming, jangan impulsif," ucap si Ekuang. "Kali ini, Akademi Suzaku memenangkan Raja Pemula yang langka, dan reputasinya pasti akan meningkat di masa depan." Melihat Lu Ming kehilangan peringkat ini karena impulsif, Lu Ming tersenyum, dan berkata kepada si Ekuang, "Penatua Xie, tidak apa-apa, hanya murid keluarga Duanmu yang telah berlatih selama beberapa tahun lagi, jadi apa yang bisa dia lakukan," ucap Lu Ming. Lalu Lu Ming berkata kepada Duanmu Jin, "Duanmu Jin, saya setuju," ucap Lu Ming. "Oke." Melihat Lu Ming setuju, Duanmu Jin menunjukkan ekstasi, mengepalkan tinjunya ke Penatua Yin Pao dan berkata, "Penatua Wang, Lu Ming sendiri telah setuju, izinkan," ucap Duanmu Jin. Penatua Wang mengangguk dan berkata, "Oke, dalam hal ini, lalu lakukan sesukamu," ucap Penatua Wang. "Terima kasih Penatua Wang," ucap Duanmu Jin. Duanmu Jin dengan enggan menekan ekstasi di hatinya, menatap Duanmu Tao, dan berkata, "Duanmu Tao, apakah kamu mengerti, Lu Ming adalah kandidat untuk Raja Pemula, kamu sangat berbakat, kamu harus melakukan yang terbaik nanti tahu," ucap Duanmu Jin. "Mengerti, jangan khawatir Penatua Jin," ucap Duanmu Tao. Duanmu Tao menatap Lu Ming dengan senyum ganas di bibirnya, dan berkata, "Lu Ming, kamu masih terlambat untuk mengakui kekalahan, mari kita bergerak nanti, pedang tidak memiliki mata dan menyakitimu, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu," ucap Duanmu Tao. Duanmu Jin mundur lebih dari 10 meter, dan berkata, "Duanmu Tao, Anda bisa bergerak, pedang Xuan Yuan saya mengirim Raja Pemula adalah untuk bahan nyata, bukan untuk keberuntungan," ucap Duanmu Jin. "Kamu tidak punya kesempatan sekarang," ucap Duanmu Tao menyeringai dengan ganas, dan dengan gerakan tiba-tiba, pedang panjangnya keluar dari sarungnya dan menebas Lu Ming. Desir, desir, pedang itu ada di tengah, dan tubuh pedang itu bergoyang, dan 9 bunga pedang segera muncul, yang masing-masing seperti bunga plum, menutupi seluruh tubuh Lu Ming. Ini adalah seni bela diri tingkat tinggi Huang, ilmu pedang Tian Mei, yang telah dilatih keras oleh Duanmu Tao selama beberapa tahun, dan telah mencapai tingkat keempat, ucap Tetua Qinglong. Mata Tetua Akademi Qinglong menjadi cerah. Itu benar, basis kultivasi Duanmu Tao ini tidak terlalu bagus, tetapi pemahamannya tentang seni bela diri cukup bagus. Jarang bisa mengolah seni bela diri tingkat tinggi Huang ke level ini dalam beberapa tahun, Duanmu Jin meminta Duanmu Tao untuk bergerak. Itu benar-benar ide yang bagus. Saya khawatir di antara kelompok pendatang baru ini, tidak ada yang cocok untuk Duanmu Tao, ucap tetua dari Akademi Xuanwu. Tercela, ucap si Ekuang mengepalkan tinjunya, matanya menunjukkan kekhawatiran. "Hei!" Duanmu Jin mencibir. Tapi saat ini, Lu Ming juga mencibir di wajahnya, dan tubuhnya tetap tidak bergerak, dia hanya mendengar dentang, dan cahaya pedang meledak seperti kilat. Cepat, terlalu cepat, yang terakhir datang lebih dulu, dan dia mendekati wajah Duanmu Tao dalam sekejap, ujung pedang yang sedingin es membuat hati Duanmu Tao menggigil. Tanpa ragu sedikit pun, Duanmu Tao dengan panik mundur, dan bunga pedang menghilang tanpa jejak. Senyum di wajah Duanmu Jin membeku. "Sungguh pedang yang cepat, ini juga ilmu pedang tingkat tinggi Huang," ucap Tetua Akademi Qinglong berkata dengan ekspresi berubah. "Itu benar, ini adalah ilmu pedang tingkat atas Huang ilmu pedang Liu Guang. Saya memperkirakan bahwa Lu Ming telah mengembangkannya setidaknya ke tingkat keempat, atau bahkan tingkat kelima," ucap Tetua Xuanwu Yuan berkata, matanya berkedip sentuhan kemegahan. Dan si Ekuang adalah ekstasi.
Lu Ming baru saja memulai, dan dia tidak menyangka pencapaian seni bela dirinya begitu tinggi. Duan Mu Tao, ini adalah keterampilan bela diri yang telah kamu kembangkan selama beberapa tahun. Setelah beberapa tahun berlatih dengan susah payah, hanya pada level ini, jadi mudah untuk mempermalukan dirimu sendiri, ucap Lu Ming tersenyum ringan. Sialan, beri aku gerakan lagi, ucap Duan Mu Tao meraung, dan dengan goyangan tubuhnya, dia benar-benar mengeluarkan serangkaian hantu dan menyerang Lu Ming. Energi pedang yang kuat meledak dari bilahnya. Dia menebas 7 atau 8 pedang ki berturut-turut, dan menebas ke arah Lu Ming. Jadi bagaimana dengan ilmu pedang cepat? Dia ingin menekan Lu Ming dengan energi sejati yang kuat. Aku tidak akan bermain denganmu lagi, ucap Lu Ming berbisik, dan pedang panjang itu tiba-tiba terpotong. Energi pedang yang lebih tajam dari Duan Mu Tao tersapu. Lu Ming menerobos seni bela diri tingkat ketiga, dan kualitas energi sejatinya sudah lebih tinggi dari Duan Mu Tao. Dengan beberapa tiupan, energi pedang Duan Mu Tao dikalahkan, dan kemudian Lu Ming meninju dengan tangan kirinya. Tinju naga api. Pukulan ini langsung mengenai dantian Duan Mu Tao. Duan Mu Tao menjerit, sosoknya terbang mundur, dan jatuh dengan keras ke tanah. Wajahnya pucat, dan dia memuntahkan darah sebanyak-banyaknya. Diam. Penonton terdiam. 2 gerakan, hanya 2 gerakan sebelum dan sesudah, Lu Ming benar-benar mengalahkan Duan Mu Tao. Dengan tingkat kekuatan tempur ini, apakah dia masih murid baru? Topan saya, kultivasi saya, Lu Ming, apakah Anda telah menghapus kultivasi saya, ucap Duan Mu Tao menjerit sedih. Pukulan tadi, dengan kekuatannya yang dahsyat, telah menghancurkan siklon di dantian Duan Mu Tao. Ledakan. Lu Ming, ucap Duan Mu Jin meledak dengan niat membunuh yang dingin, dan hendak bergegas menuju Lu Ming. Tapi Si Ekuang maju selangkah dan berdiri di depan Duan Mu Jin. Si Ekuang, pergilah dari sini, aku akan melumpuhkan bajingan kecil ini, aku bertarung dengan sekte yang sama, tapi dia memainkan peran yang berat, karakternya rendah, dia benar-benar pantas untuk dibunuh, teriak Duan Mu Jin. Duan Mu Jin, gerakan tanganmu, pedang tidak memiliki mata, ini yang dikatakan Duan Mu Tao sendiri, aku bisa mengendalikan kekuatan dan tidak membunuhnya, itu sudah sangat bagus, jika kamu tidak berterima kasih padaku, tidak apa-apa, dan kamu berkata karakter saya rendah, saya pikir orang dengan karakter moral rendah adalah Anda, ucap Lu Ming berkata dengan keras. Bajingan kecil, mati, ucap Duan Mu Jin tidak tahan lagi, wajahnya menjadi pucat, dan dia hampir menderita luka dalam. Baiklah, ucap Penatua berjubah perak melambaikan tangannya, dan kekuatan yang kuat melonjak, Si Ekuang dan Duan Mu Jin keduanya mundur lagi dan lagi. Penatua Wang, Anda harus memutuskan untuk Duan Mu Tao, ucap Duan Mu Jin. Penatua Wang mengerutkan kening, dan berkata, Duan Mu Jin, sudah cukup, 2 orang bertarung, pedang tidak memiliki mata, cedera tidak dapat dihindari, jangan main-main, ucap Tetua Wang. Tetua berjubah perak yang bertanggung jawab atas pengawasan, bukan milik 4 akademi, mereka tertentu dikirim langsung oleh Raja, hanya demi keadilan, dan tidak akan mendukung akademi tertentu. Melihat bakat dan kekuatan Lu Ming, dia juga cukup senang. Lagi pula, Sekte Pedang Suanyuan memiliki kejeniusan lain. Tapi Duan Mu Jin ingin membunuh Lu Ming karena keinginan egoisnya sendiri, yang sudah membuatnya tidak senang. Pertempuran ini juga membuktikan kekuatan Lu Ming. Sekarang kebanyakan orang telah keluar, saya umumkan bahwa nomor 1 adalah Lu Ming, ucap Penatua Wang mengumumkan secara langsung. Sial, wajah Duan Mu Jin sangat jelek, dia tahu bahwa tidak mungkin berurusan dengan Lu Ming hari ini. Lu Ming, kapan kamu akan begitu sombong, menyinggung keluarga Duan Mu saya tidak akan berakhir dengan baik, ucap Duan Mu Jin meraung di dalam hatinya. Tidak jauh dari sana, Huang Yu, Xie Hong dan yang lainnya memandang Lu Ming dengan ekspresi yang rumit. Kekuatan Lu Ming melebihi harapan mereka, dan mereka menyimpulkan bahwa Duan Mu pasti mati di tangan Lu Ming. Mereka diam-diam bersukacita karena tidak mengejar Lu Ming di pegunungan Yuye, jika tidak, mereka akan mati. Duan Mu Jin, 30 kristal roh, bawa ke sini, ucap si Kuang. Pada saat ini, si Kuang berjalan ke Duan Mu Jin dan mencibir. Terkekeh, Duan Mu Jin menggertakkan giginya, tetapi di hadapan semua orang, dia tidak bisa bermain trik, jadi dia mengeluarkan 30 kristal roh dengan ekspresi patah hati dan menyerahkannya kepada si Kuang. Haha, si Kuang tertawa terbahak-bahak.
Setelah beberapa saat, waktunya habis, dan Penatua Wang mulai mengumumkan peringkatnya. Juara kedua, Huang Yu. Juara ketiga, Xie Hong. Peringkat diumumkan satu per satu. Dengan 131 poin, Feng Wu meraih posisi ke-22. Setelah peringkat diumumkan, Penatua Wang melanjutkan, "Oke, uji coba murid baru tahun ini telah berakhir, dan para murid yang diberi hadiah, ketika Anda kembali ke sekte dan mengajukan kartu giok identitas sekte, Anda akan diberikan bersama, semuanya pergi," ucap Penatua Wang melambaikan tangannya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.